Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Upaya penanggulangan COVID-19 masih menjadi topik utama dalam Prime Talk malam hari ini. Kami akan membahas bagaimana upaya pemerintah menjaga keselamatan tenaga medis yang berjuang di garda terdepan melawan pandemi. Gugurnya ratusan pejuang medis seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan rumah sakit seharusnya tidak perlu terjadi apabila kita semua disiplin menjalankan protokol kesehatan. Namun sebelumnya, topik pertama yang akan kami bahas adalah pemerintah yang mempersiapkan ribuan kamar hotel milik swasta untuk dijadikan sarana isolasi mandiri. Hotel ini diperuntukkan bagi pasien positif COVID-19 kategori orang tanpa gejala. Hotel apa saja dan seperti apa mekanisme pelaksanaannya? Yang berikut adalah informasinya untuk Anda. Pemerintah bekerjasama dengan sejumlah pengelola bintang Hotel 2 dan 3 di Jakarta untuk lokasi isolasi orang yang positif COVID-19 tanpa gejala. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto usai rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta mengatakan pihaknya kini tengah menyiapkan 1.500 kamar untuk kapasitas 3.000 orang yang dipergunakan untuk isolasi para OTG. Untuk Hotel Bintang 2 dan 3 di Jakarta juga dapat dipergunakan untuk isolasi mandiri untuk yang tanpa gejala ini. Jumlahnya ada 10-15 hotel dengan kapasitas 1.500 kamar atau 3.000 orang. Penyiapan fasilitas untuk karantina tersebut dilakukan usai Pemprov DKI menyiapkan regulasi yang mewajibkan semua pasien COVID-19 diisolasi di rumah sakit atau tempat yang disediakan pemerintah. Gubernur Anies Baswedan memastikan pasien COVID-19 tanpa gejala maupun yang bergejala ringan diharuskan menjalani isolasi di tempat yang telah ditentukan oleh gugus tugas. Kami sampaikan terima kasih kepada gugus tugas nasional, kepada pemerintah pusat yang telah memberikan dukungan untuk kita bisa menitipkan warga yang harus isolasi di fasilitas isolasi mandiri baik di Kemayoran maupun di hotel dan penginapan atau wisma dan tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh gugus. Selain di Jakarta, Menkes Terawan mengungkapkan sejumlah grup hotel juga bersedia bekerja sama dengan pemerintah untuk menyiapkan kamar isolasi di daerah. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Bang Riza, selamat malam. Selamat malam. Dan juga hadir Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DKI Jakarta Krisnadi. Pak Krisnadi, selamat malam. Malam, Mbak Afi. Iya, sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Sekda DKI Jakarta Bapak Saifullah kepada Bang Riza Patria. Ya, terima kasih. Ya, Bang Riza Patria, kita akan bahas soal rencana menggunakan hotel untuk pasien positif COVID-19 yang masuk kategori orang tanpa gejala. Tapi sejauh ini sempat ada prediksi tanggal 17 September kondisi ruang isolasi dan ICU diramalkan akan penuh. Saat ini per hari ini bagaimana kondisi ruang isolasi dan ICU di DKI Jakarta, Bang Riza? Ya, jadi pertama kami terima kasih bagi seluruh warga yang ikut prihatin dan mendoakan pada Bapak Saifullah, Sekda Provinsi DKI Jakarta yang selama ini bekerja pagi siang malam, berjuang membantu kita semua seluruh warga dalam rangka memerangi COVID. Allah memanggil beliau di sisinya, semoga husnul khotimah dan diberi kesabaran bagi keluarga dan ketabahan, dan kita semua juga diberikan kekuatan. Kemudian yang kedua, Mbak Afi, memang data-data yang kami memiliki sejak tanggal 30 ada peningkatan yang luar biasa. Rata-rata di atas 1.000 yang sebelumnya hanya 500 sampai 600 penyebaran COVID harian di DKI Jakarta. Itu menyebabkan ada peningkatan yang signifikan terkait penggunaan fasilitas tempat tidur dan ruang ICU. Jadi kalau lihat dari data, memang data daripada jumlah tempat tidur itu diperkirakan tanggal 17 September yang jumlahnya 4.053
itu akan memenuhi terpenuhi 100%. Namun kami sudah mempersiapkan penambahan sampai dengan 4.807. Namun demikian kalau angkanya rata-ratanya tidak menurun, ini juga diperkirakan tanggal 6-7 Oktober juga akan terpenuhi atau terlampaui 100%. Begitu juga terkait dengan ruang isolasi yang existing sekarang adalah 528. Namun kalau rata-rata diperkirakan dalam 1-2 hari ke depan juga sudah penuh. Namun kami sudah mempersiapkan penambahannya menjadi 636. Dan tanggal 25 September juga dimungkinkan penuh. Namun demikian, kami terus meningkatkan fasilitas, penambahan tempat tidur dan penambahan ruang isolasi. Juga 2 minggu lalu kami juga sudah menambah 1.174 tenaga profesional dan berbagai fasilitas lainnya. Dan kami berterima kasih pemerintah pusat juga membantu mempersiapkan tempat tidur, ruang isolasi, bahkan ruang isolasi mandiri atau terpusat. Bang Riza, isolasi mandiri di hotel ini juga banyak pertanyaan karena belum tersosialisasi lebih jauh, termasuk juga mungkin bagi pihak perhotelan seperti itu. Nanti isolasi mandiri di hotel, pelaksanaan teknisnya seperti apa sih? Apakah memang sudah disiapkan ke arah sana atau masih dalam wacana? Jadi Mbak Afi dan para pemirsa, bahwa terkait Pak Gubernur ketika menghadap Pak Presiden menyampaikan satu gagasan bahwa karena selama ini ada isolasi mandiri yang diberikan keluasan bagi pasien tanpa gejala dan lain-lain untuk di rumah atau tempat tertentu, tapi ada penyebaran baru, ada klaster karena ada sebagian yang tidak disiplin. Akhirnya Pak Gubernur menggagas satu ide bahwa sebaiknya yang terpapar tersebut sekali tanpa gejala kita mintakan tetap diisolasi secara terpusat atau terkendali. Dan alhamdulillah usulan tersebut disetujui langsung oleh Bapak Presiden dan Bapak Presiden memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan. Dan kami berterima kasih ada 2 tower setidaknya di Wisma Atlet yang dipersiapkan untuk isolasi terpusat spesifik atau untuk terkendali. Penyediaan ruang kamar hotel, Bang Riza, sejauh ini progresnya seperti apa? Apakah PHRI DKI ini Pak Krisnadi juga sudah diajak bicara? Kemudian pemerintah pusat juga mempersiapkan ruang-ruang lain, ya, karena kita tahu angkanya meningkat pesat. Jadi selain dipersiapkan di Wisma Atlet, juga dipersiapkan di hotel. Sejauh ini pemerintah sudah menyampaikan dan berkomitmen akan menyiapkan setidaknya 15.000 kamar yang dipersiapkan di hotel bintang 2 dan bintang 3. Tentu kami meyakini bahwa pemerintah pusat sudah terus melakukan koordinasi dan mempersiapkannya. Memang ini belum dibutuhkan dalam beberapa minggu ini dipersiapkan untuk minggu-minggu ke depan apabila nanti di Wisma Atlet penuh. Oke, baik. Saya akan langsung ke Pak Krisnadi. Pak Krisnadi, silakan tanggapi statement dari Wagub DKI Jakarta, Bang Riza Patria, soal kebijakan isolasi mandiri di hotel. Dari tanggapan Anda sebagai Ketua PHRI DKI, apakah ini akan menguntungkan atau justru merugikan pengelola hotel? Baik, Mbak Afi. Sebelumnya saya mau menyapa Pak Wagub dulu. Pak Wagub, kami atas nama Insan Hotel turut berduka cita ya atas berpulangnya Bapak Sekda. Baik, Mbak Afi. Ya. Saya menjawab pertanyaan Mbak Afi bahwa apakah dari hotel sudah siap. Jadi begini, kami selama beberapa hari ini sudah melakukan koordinasi dan rapat dengan Satgas COVID, di mana di dalamnya cukup komplit dari Pemda DKI, dari beberapa dinas terkait, dari pihak Kodim, dari BPKP dan sebagainya. Kita sudah melihat, berkoordinasi, berapatkan untuk kemungkinan saya menggunakan kata-kata tadi menitipkan tamu-tamu tadi yang OTG di hotel. Tentu ini harus diikuti oleh serangkaian protokol kesehatan tambahan, bukan seperti yang kami sudah lakukan sejak bulan Maret ketika PSBB berjalan. Di sini perlu lebih intens lagi, lebih dalam lagi. Tentu hal ini
nanti akan dibantu oleh pihak Dinas Kesehatan dan sebagainya untuk melihat dan mereview hotel-hotel yang menyatakan dirinya sudah siap untuk ditempati tamu OTG ini. Dan sebagai gambaran, per jam 5 sore tadi sudah 24 hotel yang tersebar di 5 wali kota, 5 wilayah kota DKI dengan total kamar sebanyak 3.280 kamar. Dan kami yakin ini akan bertambah terus seiring dengan memang kalau itu dibutuhkan, meskipun kami tahu bahwa kami ini sekarang sebagai reserve kan, cadangan gitu. Yang diutamakan tentu yang di Kemayoran tadi. Pak Kris tadi, ini pihak hotel tadi Anda katakan sudah ada 24 hotel yang bersedia di 5 wilayah DKI Jakarta, total sekitar 3.200 kamar, kurang lebih sesuai dengan perhitungan yang dibutuhkan jika nanti ke depannya masih belum bisa ditekan angka penyebaran COVID-19. Tapi secara teknis ini memang Satgas yang menunjuk atau pihak hotel yang ternyata berinisiatif untuk memberikan hotelnya untuk menjadi tempat isolasi mandiri bagi pasien orang tanpa gejala? Jadi begini, ketika kami tahu ada keinginan seperti itu, ada wacana seperti itu, kami menawarkan kepada anggota kami dari PHRI DKI, bagi mereka untuk turut berpartisipasi, apakah mau menjadi tempat untuk OTG ini. Dan ternyata responnya cukup banyak, mereka merasa bahwa ya kenapa tidak, hotel kami juga sekarang kondisi occupancy sangat rendah, sehingga mereka bersedia untuk dipakai itu meskipun akan banyak tambahan dalam arti kata, tentu akan ada biaya-biaya tambahan untuk dalam pelaksanaannya, untuk memenuhi protokol kesehatan, dibandingkan ketika dioperasikan dengan PSBB tahap pertama yang kemarin ini. Namun, semua itu bukan tidak bisa dilakonin. Kenapa tidak? Coba dijalanin, kita lihat akan ada biaya tambahan seperti apa dan protokolnya ke mana. Ambil contoh. Tentu sekarang akan dipilih hotel-hotel yang memenuhi kriteria tersebut. Ada kamar mandi di dalam setiap kamar, ada jendela yang harus bisa dibuka, ada halaman yang bisa berjemur, ada tempat parkir ambulans dan sebagainya. Juga harus disediakan ruangan-ruangan untuk Satgas COVID, untuk posko, untuk rapat dan sebagainya. Namun ini bukan sesuatu yang baru tentu, namun bukan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa dilakukan. Ya. Baik Pak Kris tadi dan Bang Riza Patria, kita harus jeda. Nanti kita lanjutkan sesaat lagi. Bagaimana kita nanti membahas menjamin protokol kesehatan isolasi di hotel sesuai dengan standar isolasi di rumah sakit. Apakah itu dimungkinkan? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog di segmen pertama ini. Baik, saya akan kembali ke Bang Riza Patria. Bang Riza Patria, bagaimana menjamin bahwa protokol kesehatan dan juga standar isolasi mandiri di hotel jika nantinya dilaksanakan sesuai dengan standar isolasi di rumah sakit? Ya tentu sudah ada standar yang harus dipenuhi dan dipersiapkan dan dipastikan standar itu dapat terjaga ya. Pertama, memang karena ini kan melawan penyakit ya, virus corona, tentu harus memenuhi standar kesehatan yang diminta. Jadi tidak hanya ruangnya, udaranya, berbagai fasilitasnya, bahkan mungkin spraynya juga harus sering diganti, dibersihkan, disinfektan, suhu tubuhnya dicek, obat-obatan, sampai petugas medisnya juga dipersiapkan, mulai dari dokter umum, sampai dokter spesialis, ada bidan, sampai tenaga perawat, sekarang semuanya begitu. Jaraknya, apalagi makanannya, vitamin, semua sesuai standar. Jadi kurang lebih ya seperti rumah sakit yang dipindahkan ke hotel lah. Kira-kira begitu kalau ingin dibayangkan. Jadi kami pastikan di hotel, tempatnya memang di hotel, tapi semua fasilitasnya seperti yang dibutuhkan sebagaimana orang yang sakit, seperti di rumah sakit. Saya kira itu pasti kita penuhi. Dan seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah, jadi pasien yang ternyata harus isolasi di hotel tidak akan dipungut biaya apapun? Ya, itu semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian juga semua berbagai fasilitas disiapkan, ambulan dan sebagainya. Namun demikian kami minta juga nanti keluarga jangan berkumpul di hotel begitu. Jadi semua ini bukan liburan ya, ini isolasi mandiri. Iya, ini bukan liburan, bukan rekreasi. Di sini diisolasi, tidak boleh dikunjungi, tidak boleh bertemu. Silakan berkomunikasi lewat handphone, itu bisa lewat video call. Tapi tidak boleh didatangi atau dikunjungi, hanya petugas medis yang berinteraksi dengan pasien.
Mbak Riza, selain nanti juga misalnya ada hotel-hotel yang ditunjuk gitu, bagaimana dengan hotel lain yang ternyata membuat paket isolasi mandiri sendiri yang tidak ditunjuk oleh pemerintah? Ya itu tentu harus memenuhi standar ya. Silakan kalau PHRI mau koordinir adanya itu kemudian dengan berbayar begitu, itu dimungkinkan. Tapi saya kira harus dikoordinasikan dulu dengan Satgas, satuan tugas. Dia harus memenuhi syarat, harus dipersiapkan tenaga medisnya, tadi peralatannya, obat-obatan. Seperti sekarang kan kami menyiapkan PCR swab kan, swab PCR secara gratis. Ada beberapa rumah sakit yang juga menyiapkan dengan bayar sejauh memenuhi syarat dan standar dan tentu izin dari pemerintah itu bisa dilakukan. Saya kira itu dimungkinkan ke depan, tapi juga harus melalui satu proses yang ya bukan panjang, artinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Oke, baik. Saya ke Pak Krisnadi. Pak Krisnadi, semuanya bisa terlaksana dengan baik ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Riza. Pak Krisnadi, nantinya tempat atau hotel yang ditunjuk menjadi tempat isolasi mandiri ini tidak akan menerima tamu non-pasien ke depannya. Bagaimana persiapan untuk itu? Sebaiknya begitu, karena bagi tamu-tamu yang non-pasien tentu juga akan berpikir ulang ketika tahu bahwa hotel tersebut tanda kutip menjadi hotel OTG gitu ya. Jadi ini memang hotel yang begitu juga sudah ditunjuk sebagai hotel yang menerima tamu OTG, tentu sebaiknya konsentrasi untuk itu. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana cara kita untuk bisa memenuhi itu? Dari rapat kami beberapa kali dengan Satgas Covid, tentu dengan Satgas Covid dengan perangkatnya sudah sedemikian komplit akan tentu pertama kali menyeleksi dan mereview apa yang masih kurang, hotel mana yang bisa, hotel mana tidak bisa dan sebagainya. Dan tentu tadi seluruh perangkat yang memang dibutuhkan untuk penyembuhan pasien tadi seperti yang Pak Wagub sudah ceritakan, itu juga akan dipenuhi oleh pihak dinas kesehatan, rumah sakit dan sebagainya. Bahkan untuk pihak pengamanan pun dalam hal ini kodim dari setiap area juga akan dilibatkan. Jadi cukup detail gitu persiapannya. Oke, teknisnya dipersiapkan cukup baik, namun jika dibutuhkan, tandanya seperti itu. Sejauh ini masih memang kita harapkan semoga bisa tentu menurun jumlah penularan COVID-19 di DKI Jakarta. Baik, terima kasih banyak Pak Krisnadi, Ketua PHRI DKI Jakarta dan juga Wagub DKI Jakarta Bang Riza Patria untuk waktunya di Prime Talk.